Bayangin, kamu sudah berjuang bertahun-tahun, begadang, mengorbankan waktu, tenaga, bahkan kesehatan. Hanya untuk satu hal, lulus, tapi di saat semuanya hampir selesai, justru disitulah semuanya runtuh. Inilah kisah Desi, seorang mahasiswi yang kini dikenal sebagai mahasiswa abadi, bukan karena malas, bukan karena gagal, tapi karena luka yang mungkin tak pernah benar-benar sembuh. Kisah Desi, perempuan asal Universitas Al-Muslim di Kabupaten Biren, mendadak viral di media sosial. Banyak yang penasaran, banyak juga yang ikut merasakan pilu. Di balik julukan mahasiswa abadi, ternyata tersimpan cerita yang jauh lebih dalam dan jauh lebih menyakitkan. Menurut narasi yang beredar, semuanya bermula dari skripsi. Skripsi yang bagi sebagian orang hanya dianggap tugas akhir, tapi bagi mahasiswa, itu adalah puncak perjuangan. Bertahun-tahun belajar dirangkum dalam satu karya. Harapan, mimpi, bahkan harga diri ada di dalamnya. Namun, Desi diduga kehilangan itu semua. Skripsinya, yang ia kerjakan dengan penuh perjuangan, disebut-sebut diambil oleh orang terdekatnya sendiri. Temannya, kalau itu benar terjadi, bayangkan rasanya. Bukan cuman kehilangan dokumen, tapi kehilangan masa depan yang sudah di depan mata. Sejak saat itu, hidup Desi berubah. Kondisi mentalnya disebut menurun drastis. Ia mengalami tekanan berat, bahkan gangguan ingatan yang paling menyentuh. Desi seolah hidup di masa lalu. Ia tetap datang ke kampus, duduk di bangku kuliah, mencatat materi, menyimak dosen, seolah semuanya masih berjalan seperti dulu. Bagi sebagian orang, ini mungkin terlihat biasa, tapi bagi yang memahami, ini adalah tanda bahwa ada luka yang belum pulih. Sebuah trauma yang membuat seseorang bertahan di satu titik waktu. Namun di tengah kondisi itu, ada satu hal yang justru menyentuh hati banyak orang. Pihak kampus tidak mengusir Desi, tidak melarang kehadirannya. Sebaliknya, mereka memberi ruang, membiarkannya tetap datang, tetap belajar, tetap berada di lingkungan yang mungkin menjadi satu-satunya tempat yang ia kenal sekarang. Ini bukan sekadar kebijakan, ini adalah empati. Di saat banyak orang masih memandang sebelah mata isu kesehatan mental, kampus ini justru menunjukkan bahwa pendidikan juga tentang kemanusiaan. Desi sendiri dikenal sebagai sosok yang ramah, rajin, dan penuh semangat. Ia tetap mencatat setiap materi yang disampaikan, seolah ia tidak ingin kehilangan kesempatan belajar sedikit pun. Dan disitulah hati banyak orang tersentuh. Karena di balik semua yang ia alami, Desi tidak berhenti mencoba. Namun, seiring viralnya kisah ini, muncul juga versi cerita lain. Ada yang menyebut kondisi Desi bukan karena skripsi, tapi karena ia gagal melanjutkan kuliah akibat kondisi keluarga. Disebutkan, ayahnya sempat sakit saat ia lulus ujian masuk universitas. Dan sejak itu, hidupnya berubah. Sayangnya, hingga saat ini, belum ada klarifikasi resmi dari pihak keluarga. Artinya, kita belum tahu pasti mana yang benar. Dan disinilah pentingnya kita bersikap bijak. Tidak semua yang viral adalah fakta utuh. Tapi, satu hal yang pasti, kondisi Desi saat ini nyata adanya. Dan itu yang seharusnya menjadi fokus kita. Di media sosial, reaksi warganet pun beragam. Ada yang merasa sedih, ada yang marah. Ada juga yang merenung. Banyak yang mempertanyakan, kenapa di hidup yang cuma sekali ini, masih ada orang yang tega menyakiti orang lain. Ada juga yang justru memberikan apresiasi kepada pihak kampus, karena sudah menunjukkan kepedulian yang luar biasa. Dan tak sedikit yang mengirimkan doa, berharap Desi bisa pulih. Kisah ini bukan sekadar cerita viral. Ini adalah pengingat tentang pentingnya kejujuran dalam dunia pendidikan, tentang betapa besar dampak dari sebuah tindakan, sekecil apapun itu. Dan yang paling penting, tentang kesehatan mental. Karena luka tidak selalu terlihat, dan tidak semua orang yang tersenyum benar-benar baik-baik saja. Hari demi hari, Desi masih datang ke kampus, duduk di kelas, menulis, mendengarkan, belajar. Mungkin bagi sebagian orang, ia terlihat berbeda. Tapi, bagi banyak orang, Desi adalah simbol ketekunan. Simbol dari seseorang yang tetap bertahan, meski dunia yang ia jalani sudah tidak sama lagi. Di balik label mahasiswa abadi, ada seorang perempuan yang pernah punya mimpi besar. Dan mungkin, sampai hari ini, ia masih berusaha mengejarnya.
dengan caranya sendiri. Kadang, kita terlalu sibuk mengejar kelulusan, sampai lupa menjaga satu hal yang jauh lebih penting, kemanusiaan. Karena pada akhirnya, bukan soal siapa yang lulus paling cepat, tapi siapa yang tetap punya hati di tengah perjalanan itu. Emang bisa stres ya? Hah? Emang bisa stres? Kayak yang Desi-Desi itu, Mbak Desi itu. Skripsinya kan diambil orang. Terus dia kayak jadi mahasiswa forever. Jadi dia mahasiswa forever ya. Mahasiswa awet, apa istilah katanya? Mahasiswa legenda, mahasiswa apa namanya? Alah, dia jadi mahasiswa lama gitu maksudnya. Abadi. Mahasiswa abadi, Bun. Oh iya. Jadi dia nggak pulang-pulang ke rumah itu. Bunda komen loh itu. Aku ada komen loh itu. Itu yang ambil, berarti yang mengambil skripsinya dia itu. Nanti kau tunggulah di padang mahsyar. Ya, orang buat skripsi betapa susahnya dia itu. Sampai gila dia. Kau ambil skripsinya dia. Nggak tenang nyawa kau di dalam, nggak tenang arwah kau di dalam kubur, nggak tenang jasad kau, nggak tenang roh kau. Udah kau rasakan itu ya yang kalau katanya skripsi itu susah sampai dia bisa kayak gitu. Itu yang mengambil skripsinya itu katanya kan udah meninggal tuh. Ada yang komen katanya udah meninggal. Sekarang yang meninggal itu kalau dia nggak minta maaf segala macam, aduh, menderita kau di dalam kubur. Udah jangan berharap lah udah. Orang yang kau buat udah stres di dunia akibat ulah kau itu. Sekarang kau di dalam kubur menerima azab yang luar biasa pedih. Itu masih di kuburan, gimana di akhirat? Aduh Tuhan, kuburan berapa lama Bunda? Berapa lama di kubur? Kuburan tuh lebih lama daripada kita di dunia. Selama itulah kau disiksa. Coy. Di dunia kita hidup 100 tahun. Kayak Bunda 2000 tahun kan? Iya kan? Terus di kubur berapa lama? 5.000 tahun, 50.000 tahun, 1 miliar tahun kau di situ. Selama itu kau nggak tenang jiwa kau. Makanya janganlah berbuat jahat. Jangan menyakitkan perasaan orang. Jangan melukain orang, apalagi jangan menyakitin orang sampai orang itu kayak menderita. Aduh. Kalau nggak dimaafkannya kau habat kau. Kau boleh petenteng-petenteng kau. Kau boleh petenteng-petenteng masih hidup. Tapi kau bakalan mati. Nanti kau mati baru kau menderita. Tunggu aja kapan kau mati. 5-6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Tetap kau tunggu kematian kau. Kalau Tuhan masih kasih kau umur untuk bertobat, untuk minta maaf, masih mendingan. Kalau Tuhan nggak kasih kau tobat untuk minta maaf, hajab lah kau. Hajab kau.